Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi Bu. wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, Bu. Bu. Pagi, Gelman. Siapa tadi tuh? Romi ya. Selamat pagi, Romi. Ya, Bu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Rabbi shrah li Rabbi shrah li sadri wa yassir. Selesai. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, anak-anak? Anak-anak ibu Hadir semua, semuanya. Bu. Hadir semua, ya? Bu. Bagus ya. Walaupun cuacanya kurang bagus, kurang baik, tapi anak ibu semangat ya hadirnya semuanya. Umar terlambat tadi, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kenapa terlambat, Umar? Ada apa, Umar? Jalan apa, Bu? Macet, Bu. Oh, lain kali jangan terlambat lagi ya, Umar. Usahakan Insya agar Allah, Bu. tidak terkena macet, usahakan lebih pagi datangnya. Ya, di rumah maksudnya. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Baiklah, ya, baiklah anak-anak ibu semuanya. Baik-baik semua ya kabarnya pada hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Kelihatan dari wajahnya pada cerah-cerah semuanya. Welman bagaimana? Apa Alhamdulillah. rapi kan sekarang? Kemarin kan bajunya kebesaran, terus pakai ikat pinggang tidak. Sekarang sudah kan? Ya, Bu, sudah berbaju, Bu. Ya bagus Ini ya. agak kurus, Bu. Alhamdulillah ya, ada perubahan setelah Ibu tegur kemarin ya. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang seperti biasa ya Ibu lakukan sebelum kita memulai ya pelajaran kita, masuk pada pelajaran yang baru, Ibu selalu mengulang pelajaran kita sebelumnya, yaitu pelajaran kita sebelumnya tentang penyembelihan hewan ya. Ya, hewan kurban, Bu. Iya, siapa yang masih ingat di antara anak Ibu dan di antara anak Ibu bisa tidak menyebutkannya syarat wajib penyembelihan hewan, salah satunya. Siapa yang masih ingat? Pisau tajam, Bu. Bu. Iya, Ada penyembelih. Iya, bagus ya. Bagus, Romi, Emma. Masih ingat ya? Jadi, dalam penyembelihan hewan itu memang iya ya, pisaunya harus tajam. Supaya tidak terlalu lama menyiksa hewan yang kita sembelih. Karena setelah disembelih dia langsung mati ya, tidak terlalu lama menahan sakitnya. Kemudian begitulah ya, agama Islam selalu mengatur semua tentang umatnya, mulai dari penyembelihan hewan, dari kehidupan sehari-hari, dan makan dan minum dan segala macam. Maka dari itu disebut Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Apa itu artinya, anak Ibu? Lil alamin. Di antara yaitu agama ya, agama yang rahmat bagi sekalian alam. Di samping kita mempelajari tentang penyembelihan hewan, sekarang ada juga yang harus kita ketahui tentang masuknya sejarah masuknya Islam di Nusantara. Dan itulah materi kita pada hari ini atau pagi hari ini. Namun harapan Ibu setelah kita mempelajari ini nanti, materi ini nanti, harapan Ibu di antara anak-anak Ibu bisa meyakini bahwa meneladani maksud Ibu bukan. Maksud Ibu menjelaskan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Kemudian juga bisa menjelaskan bukti masuknya Islam di Nusantara beserta abad-abad ke-7, ke-11 dan abad ke-13. Kemudian menjelaskan ya dua itu saja ya.
yang bisa disebutkan? Yang Ibu harapkan kepada anak Ibu nanti setelah pelajaran ini. Nah, baiklah anak Ibu semuanya. Sekarang kita masuk kepada materi kita yaitu sejarah masuknya Islam di Nusantara. Di sini ada yaitu Islam masuk ke Nusantara lewat jalur maksudnya pada abad ke-7, ke-11 dan berkembang abad ke-13, yaitu dibawa oleh pedagang asing Arab Gujarat yang mana mereka itu tujuannya pergi ke Nusantara dengan mencari rempah-rempah seperti rempah kulit manis, pala, dan cengkeh. Di samping itu mereka juga menyebarkan agama Islam. Itulah yang disebut dengan dakwah ya anak-anak Ibu. Karena dakwah itu selalu Iya, Bu. menyampaikan kebenaran. Ya Umar. Kemudian Iya, Bu. Kemudian Islam masuk ke Nusantara lewat 3 jalur. Jadi sudah disebutkan jalur perdagangan, jalur sosial, dan jalur pendidikan dan pengajaran. Sosial itu maksudnya apa, Bu? Sosial itu Welman ya, nah Ibu Welman yang bertanya tadi ya. Ya, Bu. Bagus ya, Bukan Bu. Romi, Bu. Romi. Romi. Bagus ya Romi. Sosial itu maksudnya nanti akan Ibu jelaskan ya. Kita akan sampai ke sana nanti. Ya, tentang masuknya Islam melalui jalur sosial. Sekarang kita Ini mulai orangnya dari Bagage. poin yang pertama dulu ya, masuknya Islam di Nusantara lewat jalur. Bentar ya, Nak Ibu. Ini ada sedikit. Nah, ini. Masuknya Islam di Nusantara lewat jalur perdagangan, yaitu yang mana para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, Cina, dan India bertempat tinggal di daerah-daerah sekitar pelabuhan. Mereka masuk lewat pelabuhan yang disinggahinya, sebab mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu yang memungkinkan mereka kembali ke negeri asalnya. Ini mungkin agak sulit dipahami ya oleh anak-anak Ibu ya. Baiklah, akan Ibu jelaskan secara bahasa Ibu. Islam masuk ke Indonesia lewat perdagangan, yaitu lewat jalur laut berdasarkan kata Ibu yang pertama tadi, yang mana mereka itu tujuannya ke Nusantara mencari rempah. Jadi mereka itu datang lewat jalur laut dan singgah di pelabuhan yang mereka singgahi itu. Kemudian mereka sekalian membeli rempah-rempah, mereka itu menyebarkan agama Islam. Sambil berdagang, mereka berdakwah seperti itu. Ya, Nak Bu. Kemudian lewat jalur sosial. Nah, ini masuk ini, Romi, yang ditanyanya tadi, yaitu jalur sosial. Oh, ini ada nih, ini ada medianya ini, anak Ibu, yaitu lewat jalur perdagangan. Di sini ada, nampak kan? Nampak? Bu. Bu. Nah, ini ada medianya. Di media ini nampak kapal-kapal besar ya singgah di pelabuhan. Mereka dengan tujuan membeli rempah-rempah, kemudian sekaligus berinteraksi sosial dengan masyarakat Nusantara dan sekaligus menyebarkan agama Islam. Kemudian lewat jalur kedua yaitu lewat jalur sosial. Lewat jalur sosial ini yaitu cara penyebaran agama Islam lewat perkawinan dan aktivitas perdagangan. Interaksi sosial antara pedagang Muslim yang banyak bermukim di Nusantara dengan masyarakat setempat. Adanya interaksi sosial memberikan pengaruh masuknya nilai dan ajaran Islam. Ini maksudnya anak Ibu, mereka itu sudah lama berbulan-bulan
bertempat di tempat mereka menyinggahi berdagang itu. Jadi mereka itu menikah ya, istilahnya menikah dengan masyarakat pribumi yang akhirnya dari keturunan dan anak istrinya itu menyebarkan agama Islam. Sekalian menyebarkan agama Islam mulai dari pihak keluarganya sendiri, kemudian bersama masyarakat di sekitarnya. Itu maksudnya. Jadi Romi tadi bertanya interaksi lewat jalur sosial itu apa Ibu? Yaitu lewat jalur perkawinan ya Romi, pernikahan Ya, Bu. antara Bu. pedagang Darah. Arab itu dengan masyarakat Pribumi, Nusantara Bu. atau masyarakat pribumi. Itu bagus ya. Ih, pintar anak Ibu satu ini. Gemes Ibu. Ini memang suka bertanya tentang sosial tuh, Bu. Iya. Iya mungkin Bu. ya Umar. Bu. Iya Romi. Bu. Iya. Permisi, Bu. Bentar, Bu. Jangan lama-lama ya Romi. Permisi mau Nggak bertanya. usah Bu, nyu cicak tuh Bu. Bu, nyu Bu, cicak tuh Bu. bentar. Dadu tuh. Mau kemana Romi? Ke belakang, Bu. Jangan lama-lama ya Ya, Bu, nak. sebentar ya. Iya jangan Enggak, Bu. lama-lama. Bentar. Ya boleh, silakan. Baiklah anak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini ada medianya, yaitu lewat jalur sosial. Yang mana di sini, nampak kan anak Ibu? Jelas kan? Yang mana di sini pada gambar ini, mereka itu setelah berlabuh di pelabuhan yang mereka singgahi, mereka berinteraksi sosial, maksudnya itu dengan masyarakat. Nampakkan semuanya itu gambarnya yang mana Nampak, Bu. masyarakat pribumi berinteraksi sosial. Nah, lewat itulah mereka menyebarkan agama Islam karena sudah lama berbaur dengan masyarakat pribumi, jadi mereka itu terjalinlah hubungan yang erat ya, sampai mereka itu melakukan pernikahan. Di sana cara penyebaran agama Islam lewat jalur perkawinan. Kemudian yang ketiga ya lagi anak-anak Ibu, yaitu lewat jalur pengajaran atau pendidikan. Yang mana lewat jalur pengajaran ini, masuknya Islam lewat jalur ini melalui pesantren-pesantren anak Ibu, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Jadi semakin yakin ya masyarakat menyerahkan anaknya untuk masuk Islam dan mempelajari tentang agama Islam. Ya ini maksudnya di sini yaitu mereka itu diserahkan belajar, dibuat sebuah perkumpulan pada zaman itu ya, di mana para anak-anak, bahkan bukan anak-anak saja ya anak Ibu, tapi orang dewasa juga ikut di sana yang ingin mendalami agama Islam. Tapi anak-anak khususnya mereka itu dididik membaca Al-Quran. Itu. Ini ada gambarnya anak Ibu di sini lewat jalur pendidikan. Ini ada medianya ini. Boleh anak-anak Ibu lihat di sini. Sangat sederhana sekali ya anak Ibu gambarnya. Cara belajarnya juga tempatnya juga sangat sederhana. Tapi mereka tetap ingin membaca, mempelajari tentang agama Islam dengan membaca atau belajar membaca Al-Quran. Gitu. Baiklah, anak-anak Ibu, setelah penjelasan Ibu ini tadi, ada tugas ya untuk kalian. Kalian boleh membuat kelompok diskusi, cuma 3 kelompok saja boleh, karena ada soal yang akan kalian jawab di sana nanti. Untuk kelompok yang pertama yaitu ketuanya Welman ya, ketua kelompok yang pertama, anggotanya Emma ya, masuk ke kelompok Welman ya Emma. Kemudian untuk kelompok yang kedua ketuanya Umar, anggotanya Doni ya, masuk ke kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga ketuanya Romi.
atau Fran. Fran untuk saat ini sebagai ketuanya saja ya Fran, sekaligus sebagai anggota Anggota kelompok. Romi, Bu. Anggota Fran. ketuanya Fran, anggotanya Romi, Bu. Ya, anggotanya Romi. Boleh ya, Nak ya? Boleh seperti itu. Enggak apa-apa ya. Boleh, Bu. Itu itu ada 3 soal yang harus Nak Ibu jawab di sini, yaitu yang pertama adalah bentar ya, Nak. Yang pertama, untuk kelompok 1, jelaskan secara singkat tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Sudah dicatat ya, Nak? Yang ketuanya, mana ketuanya tadi? Ya, Bu. Untuk kelompok 2, jelaskan secara singkat proses masuknya Islam lewat jalur perdagangan. Kemudian untuk kelompok 3, jelaskan secara singkat masuknya Islam lewat jalur Belajar lah. sosial atau perkawinan. Suruh belajar kan. Sudah dicatat soalnya, silakan dikerjakan. Nanti salah satu kelompok kalian akan menampilkan presentasi kalian, tentunya ketuanya ya, nanti anggota juga boleh, tidak apa-apa. Salah satu kalian menampilkan di depan kelas, kemudian yang kelompok yang lain diserahkan jawabannya di atas meja Ibu, nanti dikumpulkan di atas meja Ibu. Silakan. Sambil kalian Ibu. mengerjakan tugas itu, ada sedikit penilaian yang akan Ibu sampaikan seperti biasa ya, Ibu. Kalau Ibu rasa kalian juga sudah tahu ya, anak-anak Ibu. Ibu selalu mengambil penilaian lewat pelajaran kita, terkadang lewat diskusi yang yang dibaca oleh kawan kalian itu. Yang pertama, sistem penilaian Ibu untuk yang bertanya 10% ya. Kemudian untuk yang menjawab 20%, tetapi disertai dengan uraiannya, walaupun uraiannya salah. Kemudian untuk yang menjawab lagi dengan uraiannya separuh betul, separuh salah, maksudnya itu agak menyinggung 30%, dan untuk yang menjawab betul, jawabannya betul, uraiannya betul, kemudian uraiannya agak panjang seperti itu, tetapi betul, nilainya 40%. Jadi keseluruhan nilainya 100%. Jadi anak Ibu jangan takut bertanya, karena bertanya juga ada nilainya. Ya anak Ibu ya, seperti biasa itu Ibu. Iya, Kalian Bu. juga sudah tahu itu, yang seperti itu. Dan silakan, siapa yang sudah siap? Boleh? Hilman, Bu. Kelompok Iya, 2 Mas. udah siap, Bu? Umar sudah siap juga, Umar? Udah siap, Bu. Wah, pintar sekali ya anak Ibu ya. Kami ergo hebat, Bu. Doni hebat, Bu. Iya, Doni. Ya, Emma mana ya? Nggak ada kelihatan tadi. Ya, Bu. Kelompok 1 sudah. Oh ya. Dah, ayo Wilman, silakan Wilman. Presentasinya. Jadi tadi Ibu mengajukan tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, ya, Bu? Iya, Wilman. Iya. Proses masuknya Islam ke Nusantara ini yang kami ketahui, yang pertama dengan cara perdagangan. Jadi dibawa oleh para pedagang-pedagang. Iya, Yang bagus. berasal dari, kemudian dengan cara dengan asimilasi perkawinan, ya. Dan yang Iya. ketiga dengan pendidikan, dengan pendidikan dan pengajaran, dengan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat kita. Ya, Bu. Ya sudah, Wilman. Bagus Ibu. ya. Bagus sekali anak-anak yang lain. Aduh, hebat ya teman kalian, yaitu Wilman. Boleh diberi tepuk tangan tuh sama Wilman, nilai plus ya. Iya, Bu. Untuk untuk anak Ibu Welman. Ya, betul ya Welman, itu jawabannya. Kalau nilainya itu 40% Welman. Sekalian menjawab, Ya, Bu. sekalian juga. Tadi ada yang mau bertanya, tadi siapa? Umar? Silakan Umar, bertanya atau menjawab soal Umar? Menjawab soal yang Menjawab soal, Bu. iya. Soal tadi pertanyaan yang diajukan Ibu kepada kami kelompok 2. Iya. Itu bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Iya, betul. Jawaban hasil
hasil diskusi kami, Bu, jawabannya para pembawa Islam itu menyebarkan Islam sambil mereka berdagang. Ketika mereka menjajakan dagangannya sambil mereka menyebarkan agama Islam di tengah bertransaksi berdagang itu. Sehingga mereka banyak yang untuk masuk Islam sambil dagangannya laku. Begitu, Bu. Itu saja, Bu. Ya bagus ya. Aduh, bagus, pintar-pintar anak Ibu ya. Senang Ibu. Ya betul ya. Memang Ibu. grup pintar kami, Bu. Iya betul. Boleh tepuk tangan ya untuk ketua kelompok dari kelompok 1. Kelompok berapa tuh? Tadi lupa Ibu. Dua, Bu. Iya. Ada yang pintar, Bu. Doni namanya, Bu. Tapi tidak ada nampak ya mengeluarkan suara, nampak di Ibu ya Umar. Ya bagus ya, itu sudah nilai plus tuh dari Ibu. Lagi ngerjakan PR bahasa Indonesia lonya, Bu. Aduh Doni. Engkau, Bu. Iya, siapa tadi anak Ibu yang bersuara? Doni, ada apa Doni? Bu. Ya, Bu. Ada apa kok Yang bahasa Indonesia engkau, Bu. Sambil Aduh, menyelam Doni. minum air, Bu. Tidak boleh ya PR Doni. bahasa Indonesia, Bu. Sambil menyelam minum air, Bu. Jangan seperti itu ya nak. Kalau kita belajar agama, agama saja dulu. Nanti kalau ada waktu luang, bolehlah dikerjakan. Kok PR dikerjakan di sekolah ya? PR kan di rumah biasanya. Bukan, Bu, lagi cari inspirasi, Bu. Ya baiklah, nanti jangan dibuat seperti itu lagi ya, Doni. Iya, Bu. Baiklah, Nak Ibu, kita lanjut kembali. Bagus tadi jawabannya. Kemudian karena waktu juga yang akan membatasi kita semua anak-anak Ibu. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yaitu masuknya Islam ke Nusantara, yaitu pada abad ke-7, abad ke-11, dan berkembang sampai ke abad 13 dan abad ke-15. Tadi lupa Ibu menyebutkan abad 15-nya ya, Nak. Tidak apa-apa, sekarang dalam kesimpulan Ibu sebutkan. Kemudian Iya, Bu. Islam masuk ke Nusantara lewat 3 jalur, yaitu jalur perdagangan, jalur sosial, dan jalur pendidikan dan pengajaran. Ibu rasa ada pertanyaan dari anak Ibu sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini? Tidak ada anak Ibu? Apa, Bu? Udah ngerti, Bu. Sudah ngerti? Aduh, ya Udah pintar-pintar ya. ngerti. Cuman nanti lah, Bu, di luar kelas, Bu. Ada yang ditanya kayak Bu Sagan sama Bu Kakawan. Iya, oke lah, Umar. Nggak apa-apa ya, Umar ya. Baiklah, cuman Iya, itu Bu. yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kemudian tugasnya jangan lupa dikumpulkan di meja Ibu. Nanti kalau seandainya ada nilainya yang kurang, tentunya seperti biasa Ibu akan memberikan remedial untuk kalian bagi nilai yang kurang. Seperti Doni tadi ya, sedang belajar agama, kemudian mengerjakan PR bahasa Indonesia. Itu. Kemudian kalau nilainya bagi anak Ibu tadi yang nilai itu lagi, itu juga ada tugas pengayaan. Baiklah Ibu tutupi dengan berdoa dulu ya, berdoa dalam hati saja ya Nak ya. Karena tidak apa-apa ya. Iya, Bu. Berdoa mulai. Iya, Bu. Selesai. Dah, Bu tutupi dengan pelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.